Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasihah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 8 Selindung, Kabupaten Sambas. Kali ini saya bersama Ibu Kurniati. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 8 Selindung, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya pelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diskusinya, diskusi supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Oke. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Di mana itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid, begitu ya Bu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada tujuan pembelajaran, ada 3, yaitu yang pertama yaitu dengan tampilan gambar pada PowerPoint, peserta didik mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan tanya jawab ada penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benar. Yang ketiga, dengan media konkret, peserta didik mampu menunjukkan perubahan wujud benda dengan tepat. Oke, baik ya Bu ya. Ada berdasarkan rancangan pembelajaran tadi, itu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang itu ada 3 ya Bu ya, yang akan Ibu capai. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan? Baik, untuk pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Di mana yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu siswa dapat menunjukkan perubahan daripada wujud benda, dapat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda. Nah, kemudian yang keterampilannya yaitu saya akan melihat keaktifan siswa dan dalam berdiskusi dan persentase kelompoknya. Begitu Bu. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar ini Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi pendekatan pembelajarannya seperti apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, atau dari metode pembelajarannya Bu? Baik, untuk kegiatan ini saya menggunakan pendekatan saintifik TPACK melalui pembelajaran PBL. Metodenya ceramah, interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di situ siswa akan belajar kelompok melakukan diskusi, percobaan, dan melakukan presentasi. Dari hasil diskusi mereka, dan saya akan melihat keaktifan siswanya. Kira-kira begitu Bu. Oke, baik ya. Pendekatan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu pendekatan saintifik TPACK, kemudian model pembelajarannya itu PBL, problem based learning, metodenya itu ceramah interaktif, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, di situ kan Ibu menggunakan pembelajaran PBL, problem based learning, disitu kan ada sintak-sintaknya ya Bu ya. Ya, begitu. Oke. Nah, seperti itu bagus sekali Ibu. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya menggunakan papan tempel. Di mana papan tempel itu akan menempelkan perubahan dari wujud benda. Nah, pada gambar yang ada pada papan tempelnya. Selain itu juga saya menggunakan PowerPoint. Dan siswa praktik langsung dengan membawa bahan seperti mentega, es batu, air panas, di mana dia melakukan percobaan melihat dari percobaan wujud benda. Begitu Bu. Oh iya.
Kira-kira ini Bu ya, kapan akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, kemudian jam berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal pelajaran IPAS di hari Sabtu, yaitu jam ke-1 dan jam ke-2, Bu. Oke ya. Jadi nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Saya akan mengobservasi kelas Ibu ya. Nanti setelah kita melakukan observasi atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Bu ya. Percakapan pasca observasi. Ya Bu. Nah, jadi setelah ini percakapan hari ini pra observasi, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas Ibu nanti di hari Sabtu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian setelah observasi kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Nah, dengan percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan. Nanti kemudian metode pembelajaran apa yang saya gunakan, serta gambaran penilaian yang akan saya lakukan nanti. Begitu Bu. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah berbincang-bincang pada hari ini dengan Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Percakapan pra-observasi kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi nanti, kemudian dan percakapan pasca observasi. Oke. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi bersama saya Pasihat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 8 Serindung, Kabupaten Sambas. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Kurniati sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, baik, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan waktu itu ya Bu ya. Nah, tujuannya di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung waktu hari Sabtu yang lalu ya Bu ya? Ya, mungkin karena saya belum terbiasa, mungkin awalnya saya merasa gugup, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, begitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapannya, tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dari modul, ajar, LKPD, instrumen penilaian, soal evaluasi, bahan ajar, medianya, dan segala macamnya. Tapi kalau untuk area pengembangan, saya membuat ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dan kemudian menganalisis dari perubahan wujud benda itu. Nah, kalau dari segi keterampilannya, yaitu keterampilan di mana siswa itu bisa mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya dan juga menyampaikan penampilan dirinya di depan kelas. Nah, begitu Bu. Oke Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada tetap kekurangannya, begitu.
Oh iya, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan. Nah, tapi masih ada kekurangan nih menurut Ibu nih ya. Nah, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Nah, kekurangan dan hambatannya tetap ada ya Bu ya. Nah, tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain. Nah, hambatan yang ada pada siswa biasanya kurang lancarnya membaca siswa itu sendiri. Nah, kemudian keaktifan juga Bu, keaktifan dari belajar siswa itu sendiri. Oke Bu ya, ada beberapa siswa tadi yang Ibu katakan tidak terlibat atau peran aktifnya mungkin hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa itu mereka kurang aktif karena anak ini memang kurang lancar membaca, sehingga dalam proses diskusi terlihat kurang mengerti dan tidak percaya berdiri begitu. Nah, selain itu juga saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, gaya yang sesuai untuk itu biasanya saya gaya belajarnya yaitu visio auditory dan kinestik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Memang mungkin saya melakukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu harus seperti apa begitu. Nah, kemudian untuk apa juga untuk itu juga tugas yang akan diberikan kepada anak itu saya akan beda-bedakan, baik untuk sesuai dengan tingkat kemampuannya, yaitu sedang, tinggi dan rendah. Gitu Bu. Baik Ibu, itu adalah rencana ke depan Ibu ya Bu ya. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa, kemudian menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik tadi Bu ya. Nah, masing-masing ada menggunakan gaya belajarnya sendiri ya Bu ya. Nah, tugas yang akan Ibu berikan nanti itu Ibu juga akan beda-bedakan ya Bu ya, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri ya Bu ya. Nah, jadi semoga apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu kembali, apakah sudah terrealisasi atau tidak ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu yang tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah nanti saya akan lakukan secepatnya begitu. Baik. Nah, selanjutnya terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu utarakan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Mungkin pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Nah, terima kasih udah memberikan kesempatan untuk saya melakukan observasi kepada Ibu. Nah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.